Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai Indonesia bisa memperluas produk ekspor ke Amerika Serikat usai penetapan tarif resiprokal 19% dari Presiden Donald Trump. Ya, pengenaan tarif impor lebih rendah dari negara ASEAN lainnya bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di pasar Amerika Serikat. Pasalnya perdagangan Indonesia diprediksi akan semakin kuat dan strategis di pasar Amerika. Beberapa produk sebenarnya sekarang itu sudah ada yang 0%. Ya, jadi kalau kita impor gandum, kemudian kedelai itu juga sudah kedelai sudah 0% dan kita tidak memproduksi. Artinya memang kita membutuhkan produk itu. Jadi ini sebenarnya kesempatan buat kita untuk mendukung industri dalam negeri karena kebanyakan barang yang akan kita impor dari Amerika ini adalah barang atau bahan baku dan juga barang modal. Iya, berikutnya pemirsa Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyoroti membludaknya antrian pelamar kerja belakangan ini. Ya, kondisi ini seolah menggambarkan sinyal-sinyal bahwa tenaga kerja Indonesia tengah dilanda krisis. Antrean panjang kerap terjadi saat dibukanya job fair atau expo kerja yang digelar di berbagai daerah. Para pencari kerja harus antrian berjam-jam untuk mendaftar sebagai calon pekerja. Fenomena membludaknya antrean pelamar kerja belakangan ini menjadi sorotan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Wijaya Kamdani mengatakan bahwa fenomena tersebut harus dilihat dengan lensa yang jernih dan komprehensif. Dalam keterangan yang dilansir dari media online, Sinta menegaskan, dunia usaha prinsipnya memiliki komitmen untuk menyerap tenaga kerja seluas-luasnya. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya beberapa faktor krusial yang menimbulkan gap antara supply dan demand tenaga kerja. Ketua Umum APindo ini bahkan menekankan bahwa saat ini Indonesia tengah mengalami darurat tenaga kerja. Di sisi lain, Indonesia sedang menghadapi fase yang kompleks terutama di industri padat karya akibat dinamika geopolitik dan perlambatan global, pelemahan konsumsi di level domestik yang menekan permintaan produk manufaktur hingga biaya berusaha yang tinggi. APindo menyoroti penurunan daya serap tenaga kerja, di mana Sinta mencontohkan bila tahun 2013 investasi sebesar 1 triliun rupiah mampu menyerap lebih dari 4.500 tenaga kerja. Sekarang di kuartal pertama 2025 hanya mampu menyerap 1.277 orang. Artinya, jenis pekerjaan konvensional yang dulunya padat karya kini mulai berkurang. Untuk itu, APindo menyarankan agar pemerintah menyiapkan talenta yang upskill dan reskill agar dapat bermigrasi ke sektor-sektor baru yang lebih produktif dan sesuai dengan kebutuhan industri masa depan. Prinsipnya, semua pihak harus bergerak bersama dan tidak bisa berjalan parsial. Tim Liputan IDX Channel. Penjualan retail Amerika Serikat tercatat tumbuh melampaui ekspektasi pada bulan Juni 2025 berdasarkan data Departemen Perdagangan. Penjualan retail naik 0,6% pada bulan lalu setelah sebelumnya mencatatkan penurunan 2 bulan berturut-turut. Penjualan retail Amerika Serikat pulih pada Juni dengan kenaikan yang signifikan berpotensi meredakan kekhawatiran mengenai penurunan belanja konsumen. Data Departemen Perdagangan Amerika Serikat yang dirilis Kamis menunjukkan nilai pembelian retail yang tidak disesuaikan dengan inflasi naik 0,6% setelah turun pada 2 bulan sebelumnya. Angka ini melampaui hampir semua estimasi dalam survei Bloomberg terhadap para ekonom. Penjualan tidak termasuk mobil meningkat 0,5%. 10 dari 13 kategori mencatat kenaikan yang secara mengejutkan didorong oleh penjualan kendaraan bermotor yang naik setelah 2 bulan berturut-turut mengalami penurunan. Data administratif menunjukkan penjualan mobil melemah pada Juni dan harga mobil baru dan bekas turun dalam data inflasi terbaru bertentangan dengan ekspektasi para ekonom bahwa mobil akan membebani angka penjualan retail utama. Laporan ini memberikan sedikit kelegaan di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang kesehatan konsumen. Masyarakat Amerika Serikat umumnya pesimistis terhadap ekonomi dan keuangan mereka tahun ini. Karena tarif mengancam akan memperburuk krisis biaya hidup yang telah berlangsung bertahun-tahun, meski sentimen sedikit membaik baru-baru ini, terutama terkait dengan pelonggaran tarif yang diberlakukan Presiden Donald Trump. Berbagai sumber, IDX Channel.
Sementara itu ekspor Jepang turun untuk bulan kedua berturut-turut setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif impor. Koreksi ekspor ini menambah resiko akan terjadi resesi teknikal di negeri Sakura. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Jepang, ekspor turun 0,5% secara tahunan pada bulan Juni 2025 dan pelemahan tersebut sebagian besar ditekan oleh anjloknya pengiriman mobil dan baja dengan masing-masing mencatat penurunan 27 dan 29%. Realisasi tersebut jauh lebih rendah dari estimasi ekonomi yang memperkirakan pertumbuhan ekspor sebesar 5%. Data terbaru menunjukkan pengiriman ke Amerika Serikat anjlok 11,4% pada bulan Juni, yang sebagian besar mirip dengan bulan sebelumnya. Penurunan ekspor ini menambah kekhawatiran bahwa ekonomi Jepang akan tenggelam lagi pada kuartal 2 tahun ini, dan apabila resesi teknikal terjadi akan menjadi sentimen negatif bagi Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba. Sementara itu, di saat yang sama pelemahan ekspor juga menambah keengganan Bank Sentral Jepang untuk menaikkan suku bunga. Selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street menghijau pada perdagangan di hari Kamis dengan S&P 500 dan juga Nasdaq Composite mencatat rekor penutupan tertinggi seiring investor menyambut data ekonomi seperti penjualan retail Amerika Serikat yang kembali bangkit sepanjang Juni serta laporan keuangan yang solid. Pada perdagangan di hari Kamis, indeks Nasdaq Composite ditutup menguat 0,74% ke level 20.884, indeks S&P 500 naik 0,54% ke posisi 6.297 dan indeks Dow Jones Industrial Average juga menguat 0,52% ke level 44.484. Dari bursa Eropa, bursa saham Eropa mengakhiri penurunan 4 hari berturut-turut didorong lonjakan saham industri ABB dan Legrand, dan setelah melaporkan kinerja keuangan yang positif, bursa regional utama terpantau menghijau dengan indeks DAX Jerman melonjak 1,51% ke posisi 24.370, posisi 100 Inggris naik 0,52% ke level 8.972 dan indeks CAC Prancis melesat 1,29% ke posisi 7.822. Baik pemirsa, sebelum kita akhiri Market Buzz pada hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana pergerakan IHSG pada perdagangan pagi hari ini. Kita akan lihat bersama-sama di layar televisi berikut ini. Tampaknya IHSG masih menguat 1,31% ke 7.381,6. Kemudian saham-saham yang menjadi top gainers di sini ada BRPT, WIFI, kemudian SSIA, Toba, PTRO. Sementara top losers datang dari Goto, Bilog, kemudian Film, TAPG dan juga DSNK. Ya, pergerakan sektoral sejauh ini sektor teknologi masih memimpin penguatan dengan penguatan 6,68%. Cyclical mengalami pelemahan paling signifikan, sejauh ini melemah 0,19%. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing hari ini pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wika Adrian. Dan saya Rosalyn Cio, pemirsa, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.